ya kepada tuan rumah. Setelah teman saya pergi, saya bebas dong untuk menceritakan kalau tuan rumah ini yang sebenarnya memberi adalah teman saya tadi yang sudah pergi. Berarti Akhirnya melanggar. itu Bang Suma. Berarti Tidak melanggar. melanggar. Tidak melanggar. Tadi pesan Yesus apa? Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Berarti kalau terjadi ini Yesus sudah melarang, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Ada nggak larangan Yesus untuk jangan memberitakan Kristus kepada orang lain? Jangan mengatakan Kristus untuk orang lain. Ada nggak? Nggak ada. Itu dalilnya apa? Dalilnya apa, Bang? Matius 16 nomor 20, kalau Anda baca dari nomor 13-nya sampai nomor 20-nya, itu tamat Anda satu perikop dan gereja bisa gulung tikar. Yesus berpesan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Jangan, please, jangan. Ya, ini Bang. perintah. Ini perintah. Kalau ini perintah. terjadi sampai diberitahukan pada waktu itu sebelum Yesus terangkat ke surga, akan terjadi suatu hal yang luar biasa. Sedangkan Yesus tidak mengaku sebagai Mesias, sebagai Kristus pun sudah banyak orang yang mengikuti pada waktu itu. Bahkan terjadi sampai 5.000 orang yang mengikuti, 4.000 orang dan sebagainya. Kalau diberitahukan, ini akan sangat menggemparkan pada waktu itu nantinya. Yesus melakukan mukjizat di tengah-tengah mereka justru untuk membuktikan kalau dialah Al-Masih, dialah Mesias yang mereka tunggu. Dia mengadakan mukjizat untuk membuktikan kalau yang mereka tunggu itu aku. Malaikat pun berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kenapa justru mau disembunyikan? Yesusnya mengatakan, jangan kau mengatakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berarti oknum yang dikhotbahkan Petrus ketika dia berkhotbah di Kisah Para Rasul 2 itu oknum yang mana? Kenapa dilarang ketika Yesus sebenarnya ingin membuktikan dia sebagai Mesias? Kenapa dilarang kepada murid-muridnya untuk diberitahukan namanya, gelarnya? Kenapa? Ya berarti konteks ayat itu tidak terlalu harus dipegang teguh dong. Bukan itu masalahnya. Adik-adik saya di sini membawa Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu. Apa yang dikatakan? Tuhan telah menjadikan Yesus. Ingat pesan Yesus? Kristus palsu yang membawa namaku. Dia mengatakan apa? Yesus yang telah kalian bunuh, yang telah kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Pesan Yesus, jangan kau katakan kalau aku ini adalah Kristus. Tapi kok Petrus mengumandangkan dalam pidatonya hal tersebut? Pertanyaan saya, Petrus ini melanggar perintah guru atau Petrus sedang memproklamirkan kekristusan oknum bukan gurunya? Dia sedang memproklamirkan Kristus yang adalah gurunya, Bang Suma. Larangan gurunya apa? Gurunya melarang apa tadi? Iya, melarang memberitakan dia sebagai Kristus ketika melanggar enggak Petrus? Ketika Kristus masih ada di bumi. Iya dong. Ketika Kristus sudah naik. Mana coba dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau mengatakan aku adalah Mesias ketika aku masih di bumi. Mana dalilnya? Itu kan konteks Matius 16, itu kan konteks. Jadi 28 sebelum 28 adalah konteks ketika Yesus masih ada di bumi, kan logikanya seperti itu kan. Saudara, ini kalau Anda membaca di dalam pengajaran Matius 16, itu sendiri adalah pengakuan Petrus. Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Kata Yesus kepada Simon atau Petrus, apa katanya? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini siapa nih? Siapa ini yang dikatakan? Sebab yang mengatakan itu kepadamu bukan manusia, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku.
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia tidak akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan lepas di surga. Lalu Yesus melarang Petrus. Petrus dilarang. Petrus, ya paman, jangan kau khotbahkan kalau aku ini adalah Kristus. Kayak gitu. Itu kan kayak gini loh. Ya, itu kan ada di dalam YouTube lagi, film. Gini, Yesus kan datang ke dunia kan bukan untuk bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dia langsung contohnya datang secara gamblang, ya kan, kalau dia itu dengan kemewahan, dengan yang surga punya lah kan gitu kan. Gak mungkin, orang pasti langsung kayak, oh dia kan ngetes Ya itu logika Kristen, kamu bilang itu logika Kristen itu kayak gitu tuh, yang akal-akalan. Pertanyaan saya, yang menerima mandat untuk jangan mengabarkan, mengkhotbahkan, memberitakan, menceritakan bahwa dia Yesus adalah Petrus itu perintah adalah Kristus itu adalah perintah Yesus kepada Petrus. Oke, gini aja, kamu sekarang pertanyaan saya, orang kaya? Sekarang pertanyaan saya, saudara, kamu pernah Kristus yang diberitakan oleh Petrus di khotbahnya itu Kristus yang mana? Apakah Kristus yang gurunya atau Kristus yang lain? Diam dulu, aku jawab nih ya. Gini ya, kamu pernah nggak jadi orang kaya? Aku tanya. Alamak. Nah, aku tuh tanya lo. Ada loh. Iya, saya maklum sih, saya maklum. Anda harus begini gayanya, karena mau membalas serangan ini dengan pola apa? Nggak bisa. Enggak, kamu nggak bisa. Hanya akal sehat yang bisa menerima penjelasan kami. Kamu pernah nggak jadi orang kaya? Terus kamu tiba-tiba sekarang juga saya kaya hati. Iya, kamu kan jadi orang kaya nih, ya kan? Kamu ibaratnya triliuner kan? Kamu menyamar jadi orang miskin. Kamu punya murid-murid atau punya anak buah. Terus kamu bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau misalnya kita anggaplah kamu nih Bill Gates ya. Jangan kasih tahu siapa kalau aku nih Bill Gates gitu. Kamu kasih tahu sama murid-murid kamu. Emang itu salah ya? Itu kan buat gini loh, buat ngetes kalau misalnya contohnya kamu ingin mencari domba-domba baru kan gitu kalau di Kristen. Ya. Masalahnya di sini Anda sedang membangun cerita. Anda sedang membangun cerita kalau Yesus itu adalah orang yang berpura-pura. Kamu tuh nggak pernah jadi triliuner, kamu nggak ngerti ayat itu. Kamu itu nggak. Kamu ini apa hubungannya, coba saudara? Yesus berpesan kepada Petrus. Yesus berpesan kepada Kristus, kepada Paulus kepada Petrus agar jangan menceritakan kalau dirinya adalah Kristus. Itu logika orang kaya. Kamu nggak bakal nyampe karena kamu tuh nggak pernah jadi orang kaya. Itu makanya susah dijelasin ke kamu. Kalau kamu udah pernah masuk 10 besar orang kaya, bisalah dijelasin ke kamu. Ngomong apa sih ini? Gak tahu, aku juga bingung. Itu kayak gini loh. Misalnya Yesus berpesan agar jangan memberitakan kepada siapapun kalau dia itu adalah Kristus. Pertanyaan saya sederhana. Nubuatan Nabi Daud tentang anaknya, tentang tuannya satu. Tuannya tidak ditinggal. Tadi kamu bahas yang jangan ngasih tahu orang siapa-siapa itu. Iya, arahnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, itu khotbah Petrus itu. Khotbah Petrus. Itu aja nggak usah bawa ayat lain. Khotbah Petrus mengatakan Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan kata lain, Petrus kalau menjelaskan bahwa yang disalib itu adalah dia yang berpesan jangan mengabarkan kalau dirinya adalah Kristus, Petrus anak durhaka, dia murid durhaka. Karena telah melanggar perintah gurunya. Betul? Kamu pernah nggak jadi nomor orang 1 di dunia? Atau nggak nomor 10 besar lah, pernah nggak? Ada nggak manusia kuculuk yang lebih kuculuk dari ini? Ini kayaknya si Daniel itu yang pernah nangis itu dia kayaknya nih. Dia pernah nangis itu. Sederhana kali pun Yesusnya melarang Petrus, bahkan Petrus dikasih tongkat estafet pengajaran kepadanya untuk kemudian menjadi gembala bagi Bani Israel.
Petrus diberikan kemudian apa? Kunci kerajaan surga. Supaya Petrus ini mengajarkan semua mandat daripada gurunya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Berarti Petrus tidak akan mungkin yang telah diberikan kerajaan surga, yang telah diberikan kemudian alas daripada tongkat estafet batu karang untuk mendirikan jemaatnya Yesus, membocorkan dan meneriakkan, mengkhotbahkan di depan orang-orang kalau yang mereka salib itu adalah gurunya dan itu adalah Mesias atau Kristus. Agama apa ini yang mengakui bahwa Petrus sedang durhaka kepada gurunya? Agama apa ini? Ajaran apa ini? Kecuali Anda mendudukkan pada koridor yang sebenarnya. Petrus sedang mempromosikan bahwa yang disalib mereka orang-orang Roma ini bukan Yesus gurunya, tetapi dia orang lain. Sehingga Tuhan menjadikan bahwa Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Bukan hanya bagi mereka, tapi bagi orang-orang yang jauh, yang dipanggil, yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk sesat. Itu dalil. Maka apa katanya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Untuk apa diselamatkan lagi kalau memang ternyata yang disalib itu si Kristus yang asli? Ngapain mereka harus selamat lagi? Kan sudah berhasil mengkudeta pengajaran beliau. Sudah berhasil kemudian untuk menyatakan bahwa Kristus telah menebus dosa beliau. Mereka. Tapi kenapa kemudian Petrusnya mengatakan, bertobatlah kalian, selamatkanlah diri kalian. Selamatkan dari mana? Dari angkatan jahat. Yang mana angkatan jahat itu? Yang diberi tanda di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Tinggalkan angkatan jahat itu, karena angkatan jahat itu diberikan seorang Kristus dan Tuhan bagi mereka. Jelas ini. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya? Al-Quran saya menarasikan dengan sangat jelas. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah menjadikan iblis menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi kurios bagi orang-orang yang tidak beriman, kata Allah. Di ayat lain Allah pun mengatakan apa? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhazus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kemudian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka innahum ittakhazus syayatin, mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Annahum muhtadun, seakan-akan mereka itu mendapatkan petunjuk. Ini Al-Quran sudah sampaikan, lalu diuraikan oleh Bible itu sendiri. Kalau hanya Al-Quran yang menarasikan tanpa ilmu, orang-orang tidak akan paham bahwa yang dimaksud sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman yang dimaksud di sini itu sopo? Orang-orang yang tidak beriman itu sopo? Adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dianggapnya Nabi Isa alaihi salam mati untuk nebus dosa-dosa mereka. Ini jelas itu. Sekarang sederhana aja, teman-teman Kristenku, sederhana. Ketika Yesus kemudian mengatakan jangan kau sampaikan, jangan kau ajarkan, jangan sampai kau bocorkan kepada siapapun bahwa aku ini adalah Kristus. Lalu Petrus membocorkan kalau gurunya adalah Kristus.
Apakah ini bukan bertanda bahwa Petrus adalah murid durhaka? Kalau Petrus adalah murid durhaka, apakah masih pantas kemudian 1 Petrus, 2 Petrus dijadikan petunjuk beragama? Ternyata dia melanggar aturan main. Yesus yang mengatakan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berkhotbahlah kemudian Petrus, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan juga menjadi Kristus. Ini Petrusnya anak durhaka atau gimana sih? Udah dapat perintah jangan kuceritakan kepada siapapun, malah diteriakkan kalau gurunya ini adalah Petrus, adalah Kristus. Jadi gimana solusinya? Satu-satunya jalan adalah mendalami materi. Apakah betul Yesus Kristus yang kalian sembah, atau justru yang kalian sembah itu adalah Kristus yang lain? Silakan. Ya, izin saya sapa dulu Bang Zuma, Gurunda. Silakan. Denmas, monitor Denmas. Denmas, monitor Denmas. Selamat malam. Aduh, dapting. Jadi bawa dulu. Silakan Kristen yang lain, silakan naik. Yuk. Oke, Azza, selamat malam Azza. Azza, selamat malam. Bang Azza. Oke, Bear Watch. Berwot, selamat malam. Bang ya. Ya, selamat malam, Bang. Kristen atau Muslim, Bang? Kristen atau Muslim? Bang Ber. Bang. Wah, nggak niat dia. Oke, Al, monitor Al, selamat malam. Al, selamat malam Al. Ya elah, kosong. Ya, di sini ada VP, malam VIP, langsung. Malam Bang Dito, malam Ajinomoto, malam Pandi, malam Bang Zuma. Malam. Ya, langsung ditanggapin, VP. Sudah menyimak tadi dari bawah? Iya, saya tadi mau ngelanjutin yang tadi sama Bang Zuma, saya Diki. Ya udahlah, nggak usah curhat. Saya Diki, dibilang kabur. Ya udah nggak usah curhat. Lanjut. Itu Petrus itu murid durhaka atau gimana itu? Dia menciptakan Petrus Nggak baru, ada apa yang Yesus durhaka. baru itu? Yang durhaka cuma siapa? Yudas. Yang lainnya bagus-bagus. Nggak iman. Langsung lanjut. Gununda? Siap. Iya, silakan Bang. Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, saya tetap di statement saya di awal tadi, ya. Kok doubling? Saya tetap di statement awal saya tadi. Tuhan Yesus anak Maria adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus juga yang ketemu sama Paulus. Itu satu pribadi, bukan dua. Tadi saya sudah membantah. Salah satunya adalah sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, engkau akan menderita atas namaku. Pertanyaan saya, apakah Paulus menderita atas nama Tuhan Yesus? Iya. Apa faktanya dia dipenjara? Orang gila mana yang mau dipenjara karena orang lain? Tak ada. Paulus mau berkorban demi nama Tuhan Yesus. Artinya perkataan Tuhan Yesus itu benar dan Paulus adalah benar. Selesai, clear. Oke. Saya bantah ya. Izinkan saya membantah pernyataan Anda untuk yang kesekian kalinya. Anda ngerti kata celaka?
Celaka itu Anda ngerti? Ngerti celaka. Ngerti, oke. Ketika Yesus mengatakan kepada seseorang celaka, orang itu mendapatkan berkat atau celaka? Mendapatkan celaka. Oke, baik. Dengarkan saya. Matius 23 nomor 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, yang celaka ini adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, nyebrang lautan, menjelahi daratan, mencari pengikut, mentobatkan orang. Setelah dia mentobatkan orang, orang yang ditobatkan itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang ahli kitab, orang Farisi yang menggenapi nubuatan ini sebagai orang celaka? Jawab. Yang memelintir kata-kata itu, yang memelintir ayat Bible. Silakan Anda jawab. Siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, lalu kemudian dijadikan orang-orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat? Tolong tunjuk kepada saya siapa yang celaka ini dari ahli Taurat, orang Farisi ini. Silakan. Pelan-pelan Bang Zuma. Tadi ayat berapa? Wah, bahaya ini. Matius 23, Anda baca satu perikop sampai di bawah, sampai nomor 36 sekalipun Anda akan menemukan oknum tersebut. Nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, yang celaka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Silakan. Siapa oknum orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan sampai ke Roma, sampai ke Liki untuk mengajarkan ajarannya? Siapa itu? Ya gue nggak tahu, nggak tertulis. Paulus, paman. Kok Paulus? Lalu siapa? Lalu siapa? Tertulis. Nggak tertulis. Dengar, coba nomor satunya kita baca ya. Boleh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Pertanyaan saya, apakah Kristen sebagai pengikut Paulus mempraktekkan hukum Taurat? Tidak, paman. Pengikut Yesus, saya jawab. Ya. Kristen pengikut Yesus menaati Taurat. Buktinya apa? Kristen tahu dari mana Kristen kalau mencuri itu berdosa kalau menurut Taurat. Silakan. Saya ulang lagi. Boleh. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat, duduk di kursi Musa, turuti segala perkataan dan pengajaran atau ajarannya kepadamu, tapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatannya, sebab mereka mengajarkan teori tetapi tidak mempraktekkan. Orang Kristen hari ini membawa teori. Apa itu? Terjemahan Taurat ditumpuk di kitabnya, tapi mereka tidak ajarkan, mereka tidak praktekkan. Taurat mengajarkan makan babi atau tidak makan babi? Jawab. Taurat mengajarkan makan babi atau tidak makan babi. Tuhan Yesus kan berkata, apa yang masuk dalam tubuhmu tidak membuat haram bagimu. Saya ulang lagi. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Pertanyaan saya, Yesus mengajarkan kemudian tentang hukum Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu Taurat. Pertanyaannya,
Apakah orang Kristen mempraktekkan ketika dikatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Kristen mempraktekkan atau tidak? Dalam hukum Taurat itu ada 10 perintah Tuhan. Tidak ada. Orang Kristen tidak menyembah berhala. Taurat pertama, jangan menyembah berhala. Itu fakta. Ya kan? Jadi Udah ya? wah, orang Kristen mempraktekkan tidak menyembah berhala. Udah ya? Udah. Jadi kita sudah pada tahu, sudah paham betul bahwa orang Farisi, ahli Taurat yang dimaksud menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem menuju Roma dan seterusnya, itu adalah pendiri agama Kristen disebut dengan nama Paulus. Inilah dia yang bertemu dengan Kristus palsu, yang kemudian mengajarkan kepada orang-orang Kristen menyembah kepada si Kristus ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo lanjut. Oke, Bang Vipi, sebenarnya Bang Vipi ini pintar tapi nggak jujur ya. Jadi dibawa aja dulu. Nanti kalau sudah jujur baru naik ke atas ya. Silakan Bang Theo. Ya, Kabur saya dia, mau kabur dia. bahas Matius 16 ayat 20. Ya, silakan. Oke. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Benar begitu ayatnya? Yes. Oke. Jadi gini. Jadi Yesus ini kita anggaplah dia seperti orang penting atau orang terkaya lah ya. Kan. Yang levelnya itu emang udah nomor 1 sampai 10 di dunia. Kan gitu. Jadi ceritanya ini mau belusukan nih, atau dia mau belusukan ya, ketemu umat-umatnya. Dia bawa murid-muridnya kan gitu, kayak anggotanya. Jadi dia bilang sama anggotanya, jangan kasih tahu ya kalau misalnya aku datang. Dia nyamar kayak gitu, dia nyamar dulu. Emangnya gitu salah ya? Kan semua orang-orang kan yang kayak bos-bos besar, aku juga pernah sih kerja sama orang yang nomor 4 nomor 5 lah kayaknya sekarang tuh terkaya di Indonesia ya. Jadi mereka juga sering nyamar kayak gitu, nyamar ke bawah itu supaya mereka tuh bisa tahu keadaan di bawahnya gitu loh. Nah, jadi Yesus melakukan itu juga kayak gitu logikanya. Jadi ayat itu nggak perlu diperjelas karena itu memang hanya orang-orang yang udah punya level 1 sampai 10 kayak gitu. Nah, itu yang mengerti bahasa-bahasa kayak gitu. Kalau misalnya rakyat di belakang nggak bakal ngerti bahasa-bahasa kayak gitu. Nggak ada ngerti. Sama kayak kamu mau mengerti ayat itu, kamu nggak bakal ngerti karena kamu tuh bukan termasuk golongan-golongan orang 1 sampai 10. Kamu tuh miskin. Iya, saya tahu. Saya tahu. Berguna untuk makhluk Saya hidup aja nggak ngerti. ada. Apa guna Saya kamu? ngerti kok. Saya ngerti. Saya paham bahwa Paulus sudah mengatakan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang berpikir. Aku akan menghilangkan akal orang. Untuk menjadi pengikutku mereka harus jangan berakal. Itu kata Paulus di dalam kitabnya sendiri, dalam pengajarannya. Jadi Paulus mematikan akal. Coba Anda lihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan oleh Paulus. Apalagi cuma akal manusia. Jadi Paulus itu jangankan manusia, Tuhan pun dikalahkan sama dia. Lihat di dalam pengajaran dia dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. 1 Korintus 1:19, karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu kata siapa? Kata Paulus. Jadi wajar kalau orang Kristen itu tidak menggunakan akal.
Wajar kalau orang Kristen itu tidak pernah berpikir bila mana mereka menjelaskan tentang keyakinan mereka. Dalil sudah sangat jelas. Yesus melarang muridnya jangan mengabarkan, jangan menginformasikan, jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Jangan. Oke, selesai. Tutup buku. Jangan. Boleh saya tanggapi? Jangan di situ memberitakan kalau dirinya Kristus. Itu larangan atau perintah? Iya, itu kan pada saat itu aja. Ini karena akalnya sudah dihilangkan, kecerdasannya sudah dihilangkan, maka yang muncul cuman akal-akalan. Dalilnya jelas, jangan kau memberitakan kepada siapapun. Kalau kepada siapapun berarti kepada semua orang dan kepada saat manapun. Kepada siapapun jangan, artinya bukan kepada orang yang hari ini saja atau saat ini saja, karena di situ dikatakan kepada siapapun, berarti berlaku untuk besok, lusa dan seterusnya. Sayangnya Paulus sudah menghilangkan akalmu. Boleh saya tanggapin? Sayangnya Paulus sudah mematikan kecerdasanmu. Boleh saya tanggapin? Silakan. Oke. Kepada siapapun, pertanyaannya, jangan kau mengatakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Bolehkah murid-muridnya menyatakan kalau Yesus itu Kristus esok harinya kepada orang lain? Bolehkah? Oke, saya memakai ukuran kamu ya. Silakan. Kamu kan mengukur, ibaratnya mendefinisikan bahwasanya jangan yang ada di dalam Matius 16 ayat 20 itu adalah ucapan orang rakyat jelata kan gitu. Jadi rakyat jelata nggak ngerti jangan yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 20 itu. Jadi ini yang diceritakan ini bukan rakyat jelata, ini ucapan Yesus kepada Petrus dan ke-11 murid-muridnya. Oke, kamu nomor berapa orang terkaya di dunia? Orang berpengaruh? Enggak ada kan? Nah, itu rakyat jelata. Jadi saya definisikan sesuai rakyat jelata gitu aja. Kata Paulus, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Kamu merasa cerdas? Maaf, Paulus sudah menghilangkan kecerdasanmu. Saya mengikuti kamu. Kalau misalnya kamu tuh kamu merasa ahli pikir. Maaf, 10, kan gitu. Paulus sudah menghilangkan. Tak ada Kristen lagi yang cerdas, tak ada Kristen lagi yang berpikir. Telan saja. Itu kaidah dalam beragama Kristen. Penemu yang beragama Kristen itu gimana? Itu tidak berkaitan dengan ilmu Bible yang dikatakan oleh Paulus. Yang dikatakan oleh Paulus ini terkait dengan ajarannya. Ada Paulus mengajarkan tentang ilmu pengetahuan? Ada? Tunjukkan surat mana dia mengajarkan ilmu pengetahuan. Silakan. Kalau sudah dengar, kalau saudara mampu menunjukkan di dalam surat Paulus, 13 surat Paulus, ada ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau Anda bisa temukan itu, saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya nggak jadi. Ada nggak? Saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Ada tidak? Ada tidak ilmu yang bisa didapatkan dari 13 buku yang dibuat oleh Paulus? Ada enggak? Taruhannya apa tadi? Taruhannya kalau Anda bisa menunjukkan satu saja, maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Iya, Anda bisa menjilat pantat kambing kalau ada satu aja. Ya, taruhannya dirubah dong. Oh, enggak bisa. Kambing dong, babi. Ya, babi. Kalau Anda bisa menemukan satu saja dari 13 buku yang ditorehkan oleh mimpi-mimpi Paulus pendiri agamamu, maka taruhannya kamu bisa menjilat pantat B2. Silakan. Kalau ada loh ya. Kalau ada.
Ada enggak? Misalnya telah ditemukan sungai di bawah laut, ada enggak? Api di dasar laut, ada enggak? Kalau ada, silakan ke belakang rumah Anda, di sana ada B2. Enggak akan ada. Jadi jangan merasa Anda itu cerdas. Paulus sudah mematikan itu. 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan, aku akan merusak kemampuan berpikir manusia. Aku akan lenyapkan. Itu dalil, Bung. Apolemi, Sophia, Sopos. Lalu dikatakan kai sunesis, kemampuan berpikir atau kecerdasan manusia. Sunesis, kuhilangkan, aku lenyapkan, atetewo, aku hapuskan. Makanya dikatakan di dalam kitab yang sama, salib adalah kebodohan bagi orang Kristen. Taruhannya apa tadi? Taruhannya apa? Taruhannya yang agak enak lah, yang agak enak taruhannya. Ya itu makananmu kan. Ngapain kau tak cari Iya, yang paling taruhannya- enak kan? taruhannya Yang agak paling enak. kan yang paling enak itu kan. Yang minimal, Emang ada makanan lain yang lebih enak daripada yang... itu? Udah, itu cuman guyon aja. Sekarang kembali kepada tema. Yesus melarang Petrus memberitakan kalau dirinya adalah Kristus. Berarti yang diberitakan kalau dia adalah Kristus pada saat dia berkhutbah itu siapa? Enggak, Weh, ini cuma- Matius 16 ayat 20. Cuma Matius 16 ayat tunggu 20. dulu, tadi kamu baca itu salah. Salib kebodohan bagi orang Kristen. Di sini dibuat salib kebodohan bagi orang yang akan binasa. Makanya kamu jangan suka mempelintir ayat. Oke. Untuk membodohi umatmu. Oke. Tahu kau? Oke. Supaya umatmu yang radikal itu tepuk tangan. Umatmu radikal. Emang kami keturunan penjajah apa? Oke. Kamu baca. Oke. Baca silakan 1 Korintus. Silakan kamu baca 1 Korintus 1 Kamu sudah nomor 23. mempelintir ayat. Tadi kamu Ada yang bisa buka kamera di sini? bilang, tadi kamu Ada yang bilang bisa salib buka adalah kamera, kebodohan silakan. bagi umat Kristen. Ada yang bisa buka Saya kamera? baca di sini salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Ada yang bisa buka kamera? Itu kayak kalian itu Datanya lah, apa, Bang bagi Suma? kalian itu kebinasaan. 1 Korintus 1:23. 1 Korintus 1:23. Dibuka biar saudara ini melihat pakai Kamu pakai buka mata. 1 Korintus 1 ayat 18. Itu yang kamu baca tadi. Silakan. Kamu Silakan, memang Dek. suka mempelintir ayat kau. Baca itu. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bukan bagi orang Kristen. Makanya kamu itu mulutmu itu Baca. hanya untuk mau menyenangkan, Baca. hanya untuk mau menyenangkan Baca. yang radikal, Baca. pengikutmu yang Baca. radikal itu. Baca. Pengikut Belanda itu yang radikal, bukan kami. Kau Kami bukan pengikut radikal, Belanda. kau radikal. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Sahabatku tuturi, barakallahu fikum, Masya Allah. Yes, nanti kita mampir di Om Tahta. Ayo, Lanjut Kak. ayo. Matius 16 ayat Bagaimana? 20. Matius 16 Jadi ayat 20. penyaliban itu untuk non Yahudi, Kristen, apa? Satu kecerdasan atau kebodohan? Kebodohan, Paman. Kebodohan. Matius 16 ayat 20 dulu. Matius 1. Sudah, Matius 16:20, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Petrus berkhotbah di depan orang banyak membahas tentang Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang ditunjuk Petrus di situ? Kristus mana? Lalu Yesus melarang. Berarti kejadiannya kan pada saat itu. Lalu Ya. Yesus melarang. Kepada Lalu siapapun. Yesus melarang. Lalu Kepada Yesus siapapun. melarang. Berarti kejadiannya pada saat itu. Kepada Ya, siapapun. Kalau kepada siapapun itu maksudnya Enggak. apa? Kita bahas kata demi kata ya. Kata demi kata Ya, oke, silakan. Oke. Lalu Yesus melarang. Benar nggak? Ya, Lalu Yesus melarang itu kan ibaratkan pada saat itu kejadiannya. kepada siapapun itu maksudnya apa, Cak Ayu?
Iya, dengar dulu ya. Ah. Lalu Yesus melarang murid-muridnya. Lalu Yesus melarang pada saat itu murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Nah, Mesias. kepada siapapun. Kalau kepada Oke. siapapun itu maksudnya apa? Iya, Semua atau iya. sebagian? Iya, dia tuh kan bicara level orang nomor 1 sampai 10 kan gitu. Saya ulang lagi, kepada siapapun itu semua atau sebagian? Semua Iya, paman. ngerti sama siapapun satu orang pun kecuali orang yang mendengarkan itu tidak boleh tahu kan gitu. Tidak boleh tahu. Ya, selain Berarti orang yang mendengarkan diberitakan Petrus tentang kekristusannya itu waktu dia berkhotbah itu siapa? Enggak, itu kalimat itu kan cuma kalimat satu kali. Bukan Saya seterusnya. ulang pertanyaannya. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus pada saat dia berkhotbah itu Kristus yang mana? Enggak, kamu gak usah ngasih pertanyaan dulu. Kamu harus bahas lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu yang pertama. Itu seperti gini loh logikanya ya saya jelasin. Misalnya nih, ada orang nomor 1 di dunia, dia mau sidak ke bawah perusahaannya kan gitu. Dia bawa anggota, dia nyamar. Anggotanya itu diperintahkan diajarkan sama siapa ya kalau dia nyamar. Kan sah-sah aja. Itu kan terjadi di dunia ini. Sama seperti Yesus melakukan hal yang sama. Dia seperti itu. Dia menyamar ibaratnya sebagai contohnya sebagai rakyat jelata, dia supaya orang tidak tahu kalau dia itu sedang itu. Bacain dulu KBBI kepada siapapun, baca Mas Pandi. Enggak. Kepada siapapun Kamu artinya apa? nggak usah itu larinya. Itu nggak masuk konteks. Itu enggak. Itulah saya bilang logika si berpikir Daniel rakyat tadi jelata nih, dengan nomor kemana-mana 1 sampai 10 dia. itu nggak bakal masuk. Kamu saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk dunia ini? Coba saya tanya. Kok kabur sih? Kabur. Oke, baik, saya lanjutkan dulu tamunya. Bang Polkot, monitor, selamat malam, dibuka mic-nya. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, Bang Polkot, dibuka mic-nya Bang. Ternyata artinya kepada siapapun itu tanpa kecuali. Cuma tanpa kecuali baru saya tahu juga. Bertobatlah kau. Kasih Ayat Alkitab Juma. Bertobat kau. Ada yang tahu kau. Bertobat kau. Tadi kamu bilang kebodohan bagi orang Kristen itu salib itu. Di situ disebut bagi orang yang binasa. Tahu? Dalilnya tadi. Mulutmu tadi yang bilang kan bagi Kristen Tampilkan lagi, suruh baca. Mas Pandi. Jangan gitu, santai aja napa. Pelan. Kan mulutmu tadi kan. Pelan-pelan aja napa. Kan? Makanya Pelan-pelan kalian aja. umat pengikut Juma kalau mau Nggak usah emosi napa. Widih, open cam dia. Wah, ini boleh ini. Enggak jadi on cam dia, botak. Kalau kalian mau sesat, mau ke neraka silakan ikut si Juma. Ya, memang kuakui. Ya open cam dulu lah, open cam dulu. Kalau berani. Memang kuakui adanya Muslim yang baik. Tapi kalau kalian mau Muslim yang jahat, radikal ikut si Juma. Ya open cam dulu lah, biar kita Tetangga lihat. saya ada Muslim tapi baik, bukan kayak kalian itu. Suka Udah kembali ke topik aja, udah. Pakai topik, mau diskusi nggak? Pakai topik apa? Tadi aja saya baca apa yang Diskusi aja Om ya baik-baik. Tetapi ini saya bacain ya Om ya. Ya 1 Korintus 1 nomor 23 nih Om. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
alias Baca Kristen ayat ya. mulai dari 18. Baca mulai dari Saya ayat 18. yang baca. Baca mulai dari ayat 18. 18-nya Kanda turunkan, Kanda nomor Emangnya 18. Kristen itu disebut. Kristen itu Dinda, disebut. Dinda Tadi Dito. cuma bilang Kristen. nomor Oh, 18. cuma Saya screenshot lagi. Nomor 18-nya. kamu Biar saya, mempelintir rakyat datanya ya. mana? Kamu Biar mempelintir saya. rakyat ya, cuma. Apa Kamu berisik mempelintir sekali rakyat. orangnya. Jangan ngoceh terus, Bang. Pelintir Apa tadi? apaan? Dalilnya Bang Andi? Udah jelas-jelas non Yahudi berarti 1 Kristen. Korintus kecil. 1:18. Tadi dia bilang Kristen. Mulutnya si Jumat. Kalau bilang non Kristen ya. Yahudi Mulutmu itu ya, Jumat. Kristen tuyul. Mulutmu Nih. memang mulut binatang, mulutmu itu. Mulut binatang, tahu kau. Mulutmu mulut binatang. Buka Dinda. Jangan buka, emosi, Dinda, buka. Paman. Mulutmu Jangan mulut emosi, binatang. jangan. Memang kau lahir dari binatang kau. Santai. Biar tahu kau ya. santai. Mulutmu Santai. mulut binatang memang. Santai. Biarin aja dia menghujat, nggak apa-apa, biarin. Santai. Dianggap gurunda kau santai. tapi binatang mulutmu. Tadi Gak kamu apa-apa ini Kanda, Bang Zuma. Ya, Gak nggak bagus apa-apa karena saudara kita ini Memang tadi adalah kamu bilang apa? manusia Kebodohan bagi orang Kristen, setengah kebodohan bagi orang Kristen. setengah Udah, jenis dia lebih ini. baik daripada mulutmu, daripada Setengah mulutmu perempuan, mulut setengah laki-laki dia ini. Pecinta laki-laki dia ini, teman-teman. Jadi gini, di sini dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang Mulut- adalah mobil- kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini saya bacakan nih, ini nomor 18 ini. Sudah banyak Ini 18. Ini 18. yang kamu pelintir. Ini yang ke-18. Ini Baru 18 ini. umatmu, umat Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. kau Nah, menyesatkan, bagi kita, kau menyesatkan penyaliban itu, bagi kita nih, bagi umat Islam, penyaliban itu adalah akan diselamatkan, bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah mampu melepaskan kemudian Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Jadi penyaliban itu adalah kehidupan. Ya, Kamu diajar memang tuh diselamatkan jadi pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi penyaliban Nah, itu bukan kekuatan Romawi, bukan kekuatan Yahudi. Tapi ini adalah kekuatan Allah. Maka salib bagi orang yang mendapatkan keselamatan itu adalah kekuatan Tuhan atau Allah. Nah, sedangkan kalian, salib itu adalah satu kebodohan. Itu fakta itu. Mari kita buktikan. Hei paman-paman, ya tante, yang disalib itu Tuhan atau bukan? Mulai bodoh, mulai bingung, mulai bodoh di situ, mulai muncul kebodohan. Ini bagi orang binasa itu adalah kebodohan. Mulai bodoh dia nampaknya. Yang disalib ini Tuhan atau manusia? Nah, bagi yang mau binasa pasti bodoh menjawabnya. Kalau umat Islam tidak ada kebodohan di situ. Penyaliban adalah sebuah keniscayaan, itu dianggap sebagai sebuah Tuhan disalib. Jadi siapa yang memandang kemudian penyaliban itu nampak terlihat bodoh, maka itulah orang-orang yang binasa. Diulang pertanyaannya, yang digantung disalib di sini Tuhan atau manusia? Mulai bingung, bodoh. Itulah orang-orang binasa. Tapi kalau orang cerdas, siapa yang disalib? Manusia.